Selamat pagi semuanya. Kurang kenceng. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Kalau di Pan Brothers, kalau ditanya apa kabar hari ini, jawabannya luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Kita coba ya. Kita coba, oke? Apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kudu lebih semangat lagi, mahasiswa baru ya. Masa semangatnya cuma gitu aja? Mungkin bisa lebih semangat kalau sambil berdiri ya. Kita coba ya. Boleh teman-teman berdiri dulu. Teman-teman boleh berdiri. Nah, biar lebih semangat ya. Oh, ada yang dikuncir-kuncir juga ya. Oh, sekali-sekali ya ngerjain Pak Deki ya. Udah siap? Apa kabar hari ini? Luar biasa. Fantastis. Yes, yes, yes. Tepuk tangan. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, silakan duduk semuanya. Oke, sebelum kita mulai, saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Universitas Budi Dharma untuk kesempatannya kepada Pan Brothers. Harusnya sama atasan saya, Pak Nurdin Setiawan, tapi beliau berhalangan hadir karena harus dinas keluar kota, sehingga saya yang mewakilkan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Lima Jatini, SEMM BKP, selaku rektor dari Universitas Budi Dharma. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Jenny Haryanto, SPD MPD, dan juga dengan Associate Profesor Jacob Febriadi, Nitanael Detan, ST MN SC PhD, dan juga kepada Pak Deki yang berkomunikasi sama saya selama ini gitu ya. Jadi sama teman-teman juga terima kasih sudah mau hadir dan memang disiapkan juga difasilitasi dengan sangat baik. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Sebelum saya mulai, saya mau perkenalkan nama saya dulu. Kan katanya kata orang-orang kalau tak kenal maka tak tahu dulu. Kalau udah tahu baru sayang ya. Jangan main sayang-sayang aja. Oke, nah jadi nama saya Trisia Indrayani, sesuai yang ada di PPT depan. Saya bekerja di PT Pan Brothers Tbk dari tahun 2018 sebagai HRM Development Manager. Itu tentang apa HRM Development? Jadi masuk ke divisinya HRM, tapi saya melingkupi bagian development. Development ini ada people development, ada organization development, dan juga ada recruitment dan assessment gitu. Jadi kalau teman-teman nanti udah lulus, apply ke Pan Brothers, nanti ketemunya sama saya gitu ya. Jadi diingat-ingat mukanya ya. Oke. Ini udah hari keberapa? Hari kedua. Gimana rasanya jadi mahasiswa? Sangat fantastis, yes, yes, yes ya. Oke, tapi mukanya kok nggak sesuai dengan jawabannya ya. Kalau ini depan jurusan apa? Kalau boleh tahu? Komunikasi. Oke, yang putih, yang baju seragam? Oke, nggak kedengeran sih sebenarnya. Oh, bisnis. Oh, keren-keren. Oke, yang di belakang jurusan apa? Oh, banyak ya. Oke, sesuai yang sudah diinfokan hari ini, saya akan bawakan materi tentang relevansi antara dunia industri dan juga perguruan tinggi, gitu ya. Boleh next slide. Nah, ini adalah topik-topik bahasan yang akan saya bawakan. Itu yang pertama adalah tentang Pan Brothers sendiri. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah dengar
tentang PT Pan Brothers sebelumnya? Mungkin yang rumahnya daerah Jatiuwung, Pasar Kemis sudah tahu kali ya, yang bikin macet itu pasti Pan Brothers gitu, atau Panca Prima gitu ya. Nah yang lain-lain kalau belum tahu nanti kita kenalan. Lalu yang kedua adanya perkembangan industri. Lalu yang ketiga tantangan di era revolusi industri 4.0. Yang keempat bahasannya peran perguruan tinggi. Yang kelima sudut pandang industri dari PT Pan Brothers Tbk sendiri. Yang terakhir adalah keterampilan dan kesempatan untuk teman-teman mahasiswa gitu ya. Saya panggilnya teman-teman nggak apa-apa ya, kan kita juga nggak beda jauh kok umurnya. Oke, kita masuk ke yang pertama, kilasan tentang Pan Brothers. Boleh di next? Baik, jadi kalau yang Pan Brothers sendiri ini, yang buat teman-teman yang belum pernah tahu tentang Pan Brothers ini didirikan tahun 1980. Pada tanggal 20 Agustus, makanya kemarin kita baru berulang tahun. Umurnya Pan Brothers sudah 44 tahun teman-teman gitu di tahun ini. Jadi sudah melewati banyak ups and down ya di dunia industri. Lalu terdaftar di bursa saham tuh di tahun 1990 dengan nama emiten PBRX. Kalau teman-teman yang ada investasi saham, mungkin nanti bisa cek emiten PBRX itu Pan Brothers. Nah, kita juga saat ini bisa disebut sebagai manufacturer garment terbesar se-Indonesia. Ya, jadi saat ini memang kita dengan karyawannya lebih dari 24.000. Lokasinya ada di Banten, di Tangerang sendiri, lalu juga ada paling besar di Boyolali. Ada sekitaran di Boyolali, Ungaran, Sragen, Sambi dan Klego gitu. Di Boyolali sendiri itu karyawannya 20 ribuan, sedangkan di Tangerang itu karyawannya sekitar 4.000 gitu. Jadi total memang lebih dari 24.000. Nah ini kalau teman-teman lihat jaket-jaket yang ada di sini, ini adalah salah satu produk yang kita produksi di Pan Brothers. Jadi Pan Brothers itu adalah supplier pakaian jadi. Ya, kita memasok pakaian-pakaian jadi untuk orientasi ekspor. 99% semua barang yang kita produksi adalah ekspor gitu. Jadi kita nggak punya brand sendiri untuk yang ekspor, tapi untuk 2%-nya kita punya brand lokal. Kalau teman-teman yang laki-laki pernah lihat di mall merek Salt and Pepper, nah itu adalah brand lokalnya kita, brand lokalnya Pan Brothers. Nah kapasitas produksi kita adalah sampai 117 juta pieces per tahun. Ini dihitungnya polo shirt ya, piecesnya. Jadi makanya kenapa kita bisa sebut kalau kita adalah garment manufacturer terbesar di Indonesia, karena kapasitas kita 117 juta pieces per tahun gitu. Next. Nah ini adalah tujuan ekspornya Pan Brothers. Ya, jadi lebih dari 50 negara kita sudah ekspor. Semua benua juga kita sudah ekspor, ada Asia, lalu juga ada Amerika, Eropa, Australia, dan Selandia Baru untuk berbagai brand-brand global. Nah ini contoh-contoh brand-brand yang kita yang punya kerjasama dengan kita atau buyer-buyernya kita. Jadi mungkin beberapa brand teman-teman udah familiar ya, mungkin sering pakai produknya ya, kayak Uniqlo, H&M gitu, Adidas. Nah ini adalah brand-brand globalnya Pan Brothers. Kita juga punya moto teman-teman. Moto kita adalah Clothing the World with Indonesian Heart. Ya, jadi memang Pan Brothers ini adalah perusahaan Indonesia yang juga kita ingin menunjukkan ke dunia kalau kita juga punya kualitas gitu. Kita punya kualitas untuk bersaing di pasar global. Gitu. Jadi kita bawa nama Indonesia untuk ke pasar global. Makanya ini adalah moto kami untuk menjalankan produksi gitu. Kita ingin mendunia dan juga berkelanjutan. Gitu. Next. Ya, itu tadi sekilas tentang Pan Brothers. Jadi memang lokasi kita di Jatiuwung yang terdekat di Tangerang, yang paling banyak Boyolali. Kita produksi garment untuk brand-brand global. Nah selanjutnya mungkin tadi sesuai dengan judul relevansi dunia industri dengan perguruan tinggi gitu. Nah kita bahas dulu sebelumnya
revolusi industrinya tuh seperti apa sih? Saat ini sudah revolusi keberapa ya? Revolusi industri keberapa? 4.0 ya. Jadi sudah melewati 1.0, 2.0, dan 3.0. Next. Ya. Nah, jadi ini adalah revolusi industri yang sudah terjadi gitu. Yang pertama adanya revolusi industri 1.0. Ini mengenai tadinya dari awal manual, lalu mulai berubah ke steam engine. Jadi dari manual menggunakan mesin, tapi mesinnya masih dari tenaga uap ya di 1.0 ini. Lalu yang 2.0 yang tadinya ini sudah menggunakan mesin dengan uap, mulailah ditemukan adanya listrik. Jadi mulai ada produksi massal. Ya, dengan listrik itu terbentuklah pabrik-pabrik baru, assembly lines dan electricity gitu ya. Jadi makin banyak pabrik-pabrik baru, makin banyak produksi massalnya. Di sini tercipta juga pola konsumerisme masyarakat. Jadi barang semakin mudah untuk didapat, semakin mudah juga didistribusikan gitu. Ini terjadi di revolusi industri 2.0. Selanjutnya yang 3.0 ini dari yang tadinya produksi massal ini masuk ke otomasi dan untuk elektronik, masuk dengan komputer ya. Jadi dengan dipermudah dengan adanya komputer. Ini juga memudahkan lagi, semakin memudahkan lagi dari yang revolusi 2.0 gitu. Nah, yang terakhir yang sekarang kita saat ini adalah 4.0. 4.0 ini adalah tentang terkait data. Jadi sumbernya data. Mainnya udah big data dan juga IoT, Internet of Things. Jadi semuanya terintegrasi gitu ya. Semua data-data yang ada bisa diintegrasikan. Memudahkan kita. Ditambah lagi dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ini tantangan buat teman-teman semakin besar di depan gitu ya. Tapi jangan takut. Kalau kita punya sikap mental yang bagus, tantangan itu bisa kita lewatin gitu. Nah, dari revolusi yang sudah terjadi ini, di revolusi industri 4.0 ini bukan hanya tentang teknologi gitu. Tapi juga kita harus bisa perubahan mengenai cara kita bekerja, cara kita berpikir, dan cara kita berinteraksi gitu. Ini yang paling penting, karena baik lagi, industri ini juga kan dikuasai oleh manusia gitu. Kita yang menghandle gitu. Jadi tetap kita yang harus punya perubahan dari sikap, dari cara pola pikir gitu. Next. Nah, tadi adalah terkait revolusi yang sudah terjadi di dunia ya, dari revolusi 1.0 sampai dengan revolusi 4.0 saat ini gitu. Nah, selanjutnya apa sih tantangan dari adanya revolusi ini buat teman-teman selebihnya atau khususnya ya? Kenapa memang kalau ada revolusi industri ini buat saya gitu? Apa sih efeknya atau apa sih dampaknya buat saya? Next. Nah, yang pertama adalah dengan adanya revolusi industri 4.0 ini muncul juga banyak otomatisasi dan AI. Ya, tadi saya seperti bilang, industri 4.0 ini terkait data, big data, pengolahan data, analisa data gitu. Jadi memang sangat banyak bermunculan AI yang memudahkan kita sebenarnya untuk melakukan pekerjaan, tapi sekaligus juga bisa mengancam posisi tertentu atau pekerjaan tertentu. Nah, ini adalah ada perubahan mindset dan keterampilan. Dengan adanya revolusi dan perubahan industri, kita mau nggak mau harus dituntut berubah. Kalau nggak berubah, gimana? Ketinggalan dan kita ya udah nggak bisa berkembang apa-apa. Kayak contohnya saya mungkin bisa ambil contoh seperti Nokia. Tahu HP Nokia, adik-adik? Oh, tahu ya, masih tahu ya. HP Nokia itu kan tadinya dia penjualan bagus ya dengan berbagai macam model. Tapi karena dia tidak mau berubah dan dia tidak mau adjust dengan adanya perubahan teknologi, jadi kesannya terkalahkan dengan HP-HPan Android gitu. Nah, itu adalah salah satu contohnya kalau misal kita tidak punya pola pikir yang mindset growth gitu. Lalu adanya pergeseran industri. Nah, dengan adanya industri yang berubah, kita juga harus adaptasi terhadap teknologi gitu. Kita harus melek terhadap teknologi.
Nah, selain teknologi, pastinya perubahan strategi bisnis juga harus mengikuti ya. Yang tadinya penjualan secara manual lewat store, sekarang lewat teknologi harus lewat e-commerce gitu. Nah, itu contohnya. Next. Nah, di sini bahas saya sekilas aja. Apa sih relevansinya dengan perguruan tinggi? Next. Yang pertama adalah di perguruan tinggi ini, tempat adik-adik sekarang atau teman-teman semua bisa mengembangkan keterampilan. Jadi bisa hard skill-nya bisa diasah, soft skill-nya bisa diasah, sikap mentalnya pun bisa diasah melalui perguruan tinggi atau pendidikan di perguruan tinggi gitu. Dan juga keterampilan interdisipliner gitu. Jadi nggak cuma dibutuhkan kepintaran aja teman-teman untuk bisa bertahan di dunia kerja ya. Jadi nggak cuma pintar, tapi juga harus punya sikap mental yang positif, termasuk disiplin. Itu yang paling penting, karena kadang kalau saya di rekrutmen kami, itu kalau menerima karyawan baru, misalnya ada 2 kandidat, yang satu pintar, tapi attitude-nya kurang gitu ya. Yang satu lagi, ya so-so lah pinternya, masih rata-rata, tapi attitude-nya bagus. Saya definitely akan pilih yang attitude-nya bagus. Gitu, karena kepintaran dan keterampilan itu bisa dilatih. Kita masih bisa belajar, tapi kalau attitude itu akan sulit untuk dirubah dalam waktu singkat. Gitu. Jadi mulai dari sekarang mulai latih diri sendiri untuk lebih disiplin, punya mental yang positif gitu ya terhadap tantangan, mau belajar, curiosity-nya tinggi gitu. Yang kedua adalah kerjasama industri. Jadi dari perguruan tinggi bisa berkolaborasi dengan industri melalui beberapa program, misalnya dari rekrutmen atau juga pemagangan, bisa juga. Lalu juga pembelajaran berkelanjutan dan sikap mental yang tadi saya bilang. Jadi manfaatkan waktu teman-teman semua di perguruan tinggi untuk membentuk jati diri yang lebih positif dan lebih ajak gitu ya. Jadi punya daya juang kalau menghadapi tantangan nanti di dunia kerja yang sebenarnya gitu. Next. Nah, berikutnya ini dari segi perguruan tinggi. Nah, sekarang bagaimana kalau di Pan Brothers sendiri? Next. Ya, ini adalah mungkin lihatnya pusing ya. Tenang aja, tenang. Saya nanti jelasin kok. Jadi kalau di Pan Brothers sendiri ini adalah apa yang kita lakukan dan goals kita menghadapi industri 4.0 gitu. Jadi tadi kita juga mau berubah, kita juga punya mindset yang growth supaya kita bisa mengikuti perkembangan zaman gitu. Dengan adanya industri 4.0 kita harus meningkatkan produktivitas. Gimana sih caranya ningkatin produktivitas? Nah, yang kita lakukan adalah kecepatan. Jadi semakin outputnya semakin banyak gitu, semakin cepat. Lalu yang kedua adalah fleksibilitas produk. Maksudnya gimana? Karena kita adalah terima buyer, jadi kita harus bisa fleksibel menerima orderan buyer. Misalnya buyer request, saya mau garmentnya yang bisa nggak tembus air atau nggak tembus kalau misalnya kena salju gitu ya. Nah, ini kita harus punya sikap yang fleksibilitas gitu, supaya kita bisa punya tetap sustain ordernya dari brand-brand tertentu. Lalu yang ketiga adalah kualitas terjamin. Ini juga penting banget teman-teman, karena quality ini adalah isu yang krusial ya, kalau untuk yang semuanya. Lalu harga kompetitif. Nah, dengan 5 poin tadi kita coba untuk terapkan di produksi kita, sehingga bisa menghasilkan efisiensi dan produktivitas yang meningkat gitu. Yang tadinya developmentnya 17 hour, sekarang 12 jam sudah bisa. Lalu juga sama, yang di bawah juga satu style biasanya 3-5 hari, bayangkan satu style bikin sampel bisa 3-5 hari. Dengan industri 4.0 kita bisa menghasilkan cuma dalam 6 jam gitu. Next. Nah, ini adalah perubahan-perubahan atau digitalisasi yang dilakukan di Pan Brothers. Ini yang saya pilih 3 highlight program yang ada di Pan Brothers. Yang pertama adalah Smart Design Development. Jadi kita pakai sistem namanya CLO. Ini kalau kita bisa klaim garment di Indonesia yang pakai sistem ini hanya Pan Brothers gitu. Jadi dari sini kita bikin sampel cuman butuh 5 jam, 6 jam aja.
tanpa harus kirim ke luar negeri dulu, terus nunggu balik revisinya seperti apa, gitu ya. Jadi dengan sistem Klo ini bisa memudahkan sekali. Lalu yang kedua adalah Smart People Empowerment. Dengan program-program yang ada di HRM, kita menciptakan Smart People Empowerment. Yang ketiga adalah Smart Production. Kalau bisa teman-teman dilihat, ini udah ada sistemnya di line itu pakai hanger berjalan. Jadi teman-teman yang diproduksi, itu teman-teman operator, nggak perlu nunggu-nunggu barang dari belakang atau dari depan, jadi udah ada hanger berjalannya. Gitu. Next. Nah, untuk digitalisasi di area HRM, ini ada beberapa poin yang sudah kita lakukan. Ya, kita punya program atau punya sistem sendiri HRIS yang di-develop secara internal. Mulai dari Manpower Fulfillment System atau e-recruitment. Jadi dari yang user pengajuan by system, lalu kandidat juga melakukan apply by system juga. Lalu ada promotion system, ini ada sistem promosi jabatan. Lalu training e-learning, ini ada program training. Ini juga dilakukan, di-develop oleh sistem kita sendiri dari internal. Lalu ada management report, sustainability system, dan GA management system. Jadi kalau kita butuh mobil, kita mau booking ruang rapat, itu kita sudah lakukan by system semuanya. Next. Nah, tadi kan ada Smart People Empowerment ya, itu di area HR. Nah, ini adalah program talent management yang ada di Pan Brothers. Jadi setelah karyawannya di hire, di talent acquisition, itu ada attract dan hire, ada placement penempatan, lalu juga ada program MDP, lalu ada yang tengah ini ada talent development dan deployment, ini ada pengembangan skill karyawan. Jadi kita nggak cuma di hire aja, tapi kita juga peduli untuk perkembangan skill dan karirnya karyawan kita. Kita pastikan teman-teman karyawan punya karir path yang bagus di Pan Brothers. Next. Ya, ini salah satu talent development yang berlaku di area factory. Jadi teman-teman operator yang sudah multi skill atau punya level skillnya di angka 4, itu akan kita ajukan untuk program pengembangan yaitu Leadership Course Program. Jadi dari situ setelah ikut Leadership Course Program, dia bisa dipromosikan menjadi supervisor gitu. Jadi ini skema untuk development teman-teman operator. Next. Boleh next? Ya, ini yang terakhir yang buat teman-teman nih yang penting. Ya, next. Harus kayak gimana sih Bu ngadepinnya dengan tadi ancaman-ancaman dan tantangan tadi ya. Nah, ini adalah PR-nya bareng-bareng antara perguruan tinggi dan industri. Bagaimana caranya untuk melink dan mematchkan ya antara kelulusan dari perguruan tinggi dan juga kebutuhan dari lulusan dari perguruan tinggi dan juga kebutuhan dari dunia industri gitu. Nah, harus apa yang kita poin? Di sini saya poin 3. Yang pertama adalah attitude, yang kedua knowledge, yang ketiga skill. Attitude itu apa? Punya endurance. Ya. Punya endurance, punya daya juang. Punya daya juang itu seperti apa? Jangan kalau dapat masalah itu berhenti. Saya banyak nemuin anak-anak baru lah, anak-anak baru yang dikasih tugas, terus nggak bisa ngerjain, balik lagi ke saya, cuman bilang, Bu, saya nggak bisa, ini nggak ada, tapi selesai sampai di situ gitu. Nah, buat teman-teman nanti harus bisa buat jangan mudah menyerah dan putus asa kalau ketemu masalah gitu. Kalau masih ada cara lain, coba cara lain gitu. Itulah punya daya juang gitu ya. Mau belajar lebih banyak lagi, mau berjuang lebih lama lagi gitu. Nah, selain endurance juga ada behavior. Behavior ini adalah terkait bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berbicara, dan bagaimana kita bertindak. Ya, karena semuanya berpengaruh. Bagaimana kita berpikir itu akan mempengaruhi bagaimana kita berbicara dan bertindak gitu. Kalau kita berpikirnya negatif, maka yang keluar dari kita adalah negatif gitu. Makanya dari sekarang, mulai teman-teman baru, semangatnya masih baru, masih tinggi-tinggi, tetap dipertahankan semangatnya, supaya pola pikirnya tetap positif gitu ya. Jadi yang keluar pun, apa yang kita bicarakan, apa yang kita lakukan juga positif. Lalu yang berikutnya adalah knowledge. Knowledge dan skill ini masih bisa dipelajari teman-teman gitu ya. Jadi kalau ada yang, Bu tapi saya nggak bisa
Bu tapi saya belum tahu, nggak usah menyerah, nggak usah malu gitu ya. Asalkan kita punya kemauan untuk belajar, kita pasti bisa lewatinnya gitu. Nah dengan kalau misalnya punya teman-teman di sini, nanti setelah lulus punya kompetensi 3 ini, saya rasa teman-teman pasti gampang dapat kerjaan gitu ya. Ada tantangan apapun gak bakal takut, apalagi nanti pasti pas kalian lulus tantangannya berbeda lagi nih di industri dan di teknologi gitu. Nah dengan begitu nanti bisa jadi SDM yang kompeten, berkualitas dan berdaya saing global gitu. Next. Ya ini sedikit pesan buat saya dari saya buat teman-teman semua. The fourth industrial revolution isn't just about technology, it's about how you as a future leader adapt and leverage it to solve the problem of today and create the world of tomorrow gitu ya. Jadi calon-calon pemimpin nih kalian di masa depan. Jadi harus punya strong motivation, harus punya endurance yang tinggi, harus punya skill dan kemampuan juga yang bisa berdaya saing global. Gitu dari saya. Ada yang mau tanyakan dulu sebelumnya? Oke, tepuk tangan dulu sekali lagi untuk Citrisa Indrayani. Wah, udah ada aja nih yang mau nanya. Sabar dulu kok, sabar dulu nih. Nah, jadi siapa nih yang mau Banyak nanya? yang nanya Sabar dulu, sabar dulu. Tahan, turunin dulu tangannya ya. Mentang-mentang dikasih hadiah langsung Iya, pada kayaknya tunjuk nih. tangan ini ya. Tahu gitu tadi aku nggak ngasih tahu, biar hadiahnya buat aku. Ya, buat kita. Nah, yang mau nanya boleh sabar. Ya. Oke. Kita perwakilan ya dari FST dulu nih. Ada yang mau tanya? Ada. Nah, yang kok pakai kacamata? Yang mana aja tuh? Yang mana aja? Yang Oke. Kita satu pertanyaan langsung jawab aja Ci ya. Ya, Takutnya ntar lupa. Udah kebanyakan lupa. Sudah. Yang kacamata ya? Iya, tadi yang tengah sih itu. Yang ini? Yang tengah sini nih. Oh, yang ini. Yang barisan sini nih. Nah, jangan lupa perkenalan nama dan fakultasnya ya. Oke, halo selamat siang Kak Trisia, selamat siang Hai. teman-teman. Perkenalkan nama saya Alex dari Fakultas Sains Teknologi, Prodi Teknik Informatika dari kelompok Debian. Oke. Oke. Oke, pertanyaannya. Pertanyaan saya ke Kak Trisia, dari yang penjelasan kakak saya dengar PT Pan Brother Tbk berarti menghasilkan produk-produk garment ya Kak. Lalu kalau nggak salah mayoritasnya atau 98% itu Ekspor. produknya dikirim ke ekspor. Betul. Buyer-buyernya besar-besar sekali ya, kayak Adidas, SNM. Yang saya mau tanyakan Kak, kenapa PT Pan Brothers memilih untuk produk ekspor yang dibesarkan tapi lokalnya yang dikecilkan? Sedangkan kalau umpama lokalnya yang dibesarkan, kayak kita lokal bisa dapat harga yang murah, terjangkau dengan kualitas yang bagus dari Pan Brothers. Itu aja sih Kak. Oke. Terima kasih pertanyaannya bagus banget. Terima kasih. Boleh Ci, langsung dijawab Ci. Ya, izin langsung jawab ya. Kalau misalnya kenapa tidak dibesarkan yang lokalnya, karena kita produksinya jaket padding yang tebel-tebel teman-teman. Kalau buat di lokal itu nanti nggak kejual karena nggak ada musim dingin gitu dan nggak ada olahraga ski. Jadi memang kita produksinya jaket padding untuk winter dan juga untuk olahraga ski gitu. Jadi memang kita orientasinya adalah ekspor untuk pasar-pasar global gitu. Nah yang lokal kita ada juga. Jadi memang kita bermain juga di lokal. Yang tadi memang tidak terlalu besar karena ada beberapa tantangan ya untuk yang lokal. Salah satunya regulasi pemerintah terkait lokalisasi material gitu. Kita juga terkendala soal itu. Jadi kalau misalnya kita material impor dan material lokal, kita juga pengen skalanya lebih besar di material lokal gitu. Tapi kalau terkait lead time atau terkait masa produksi gitu, kita nggak kekejar kalau pakai material lokal gitu, karena yang di lokal ini masih belum bisa provide materialnya dalam jumlah banyak gitu. Itu yang masih jadi kendala gitu. Semoga menjawab. Menjawab ya.
Udah jempol Thank Ci, you, berarti oke. sudah aman. Nah selanjutnya dari Fakultas FB, ada yang mau bertanya? Nah yang cantik nih, Mana? boleh angkat tangan lagi? Nah yang itu. Nanti ya hadiahnya ya. Nanti tanyanya ke saya lagi Ci. Bingung nanti. Dikejar-kejar. Iya. Ya, Halo, Halo. perkenalkan nama saya Elsa. oke. Saya dari Fakultas Bisnis Prodi Manajemen. Oke. Pertanyaannya? Pertanyaannya, apa sih Ci yang membedakan sistem CLO dengan sistem biasa? Kenapa sistem CLO bisa menciptakan sampel produk hanya dengan waktu yang cukup singkat? Oke. Pertanyaannya bagus, sangat detail. Berarti merhatiin. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Oke, saya izin jawab ya. Jadi kenapa sih sistem CLO ini jadi lebih memudahkan dan lebih irit gitu, efisien dari sebelumnya. Sebelumnya manual, jadi sistem CLO ini adalah untuk pembuatan sampel. Jadi saat kita sudah deal sama buyer, ada order yang turun dari buyer, kita buat sampel dulu gitu ya. Nah sebelumnya, sebelum ada sistem CLO, si sampel ini kita buat, lalu kita kirim. Kita kirim ke luar negeri, dengan ada yang jalur pakai udara ataupun dari laut gitu. Kebayang nggak berapa hari nyampenya dulu ya? Nyampe aja bisa 2-3 hari gitu. Terus udah gitu setelah sampai direvisi sama buyer, dikirim balik lagi ke Pan Brothers di Indonesia. Gitu. Jadi akan sangat takes time banget gitu untuk yang sistem manual. Nah, setelah kita menggunakan CLO, ini kita terhubung, sistem ini terhubung antara Pan Brothers dengan buyer langsung. Jadi saat ada revisi di sampel, buyer langsung ada notifikasi ke buyer kalau oh ini ada submit sampel nih. Nah buyer cek, buyer edit nanti misalnya revisi, oh ininya kurang 1 cm atau kancingnya ganti atau zippernya jangan pakai yang itu. Nah itulah kita dari Pan Brothers langsung dapat notifikasinya juga gitu untuk perubahan-perubahan itu. Makanya bisa tadi selesai dalam waktu 5-6 jam satu sampel dengan sistem CLO tadi. Makanya dari situ sudah sangat memudahkan dan juga efisiensinya dari segi cost ya, dari segi waktu itu sangat menguntungkan gitu. Baik, Terjawab? terima kasih untuk jawabannya. Nah yang terakhir yang FSH nih siapa yang mau tanya? FSH, boleh angkat tangan? Nah boleh langsung. Yang ini ya? Oke. Yang mana? Aku ada kipas. Oke. Halo Kak, izin Halo. bertanya. Sebelumnya nama saya Florencia Cynthia Helena dari Fakultas Sosial dan Humaniora, Prodi Ilmu Komunikasi. Oke. Sebelumnya izin bertanya, apa benar kalau kita punya privilege orang dalam itu lebih gampang untuk mencari pekerjaan? Lalu bagaimana teman-teman kita di luaran sana yang berjuang sendirian untuk mencari pekerjaan? Oke, thank you. Pertanyaannya menarik menarik ya. ya. Luar Dan biasa penuh loh pertanyaannya loh. kompetisi. Iya. Boleh monggo Ci dijawab. Oke, jadi terkait orang dalam ya, memang agak rame ya orang dalam ya. Betul. Kalau di Pan Brothers yang saya terapkan, ya memang tidak dipungkiri ada juga yang menitipkan CV ya. Menurut saya itu hanya memudahkan satu step di awal. Jadi saat orang lain apply-nya lewat email atau ke web rekrutmennya Pan Brothers, si orang dalam ini langsung ke meja saya CV-nya gitu. Itu aja yang bikin singkat prosesnya. Tapi kalau untuk seleksinya itu lagi-lagi kita based on tesnya, psikotesnya apakah lulus, interview dengan usernya apakah lulus juga gitu ya. Sesuai nggak dengan kualifikasi dan kompetensi si kandidat miliki gitu. Jadi baik lagi kalau orang dalam itu menurut saya hanya memudahkan atau mempercepat jalannya CV ke meja saya gitu. Jadi yang lain kan lewat email saya harus sortir dulu. Kalau orang dalam langsung ada di depan saya gitu. Tapi baik lagi untuk seleksi baik lagi harus sesuai dengan hasil psikotesnya lulus. Interviewnya juga ada 2 tahap, ada interview dengan HRM, interview dengan user gitu. Jadi kalau lulus semuanya ya why not, nggak akan silakan gitu join. Tapi nggak harus mentang-mentang orang dalam terus didahulukan
tesnya nggak lulus dilulusin gitu ya, nggak juga gitu kan. Berarti Kita juga nggak berpengaruh ya Ci ya? ya betul gitu. Tadi berpengaruh hanya memudahkan atau mempercepat CV aja Gimana, puas jawabannya? gitu. Nah, Nanti udah lulus boleh tunggu tadi ya. yang nanya boleh maju, maju mana yang ke tadi depan. nanya? Boleh. Tadi yang nanya boleh maju ke depan. Ayo. Nah, Cici ada hadiah menarik nih. Saya bantu ambilkan ya, Ci. Ayo nih. Yang FB maju. Kasih tepuk tangan dong, udah berani nih untuk nanya. Berani dan pertanyaannya keren-keren nih Kak ya. Naik ke atas ya. Yuk naik sini. Ci, hadiahnya mau cap cip atau gimana nih, Ci? Nggak dapat yang book aja semuanya. Oke. Oke. Yang pertama? Boleh dibuka ya, nanti kita foto bareng. Iya. Oh, nggak rahasia ini, Ci? Enggak. Oh, kirain rahasia. Ini buat panitia aja. Oh, sisanya buat panitia ya, Ci? Oke, boleh dibuka, mungkin kita foto bareng ya, minta foto bareng boleh. Dibuka silakan. Dibuka buat foto. Isinya apa coba? Oke, boleh foto bareng? Wah, lucu sekali. Foto bareng ya. Boleh? Fotografer sudah aman? Plastiknya belum. Aman, yuk foto bersama ya. Izin foto bareng ya. Mungkin sama Pak Deki sama Bapak, silakan Pak. Ayo Pak. Boleh Kita monggo foto. Pak, Ibu. Ibu silakan Bu. Aman nggak? Oke. Oke, sudah aman fotografer? Oh, agak merapat Bapak Ibu. Iya. Sudah? Gimana? Iya, Bapak Deki lebih rapat lagi. Oke. Boleh? 1, 2, 3. 3, 2, 1.